Dan kelima adalah tidak ada hubungan mahram. Nah, ini kajian Fathul Muin kita pada pertemuan ini akan membahas bahwa bagaimana kalau sampai kita bersentuhan dengan mahram. Bersentuhan dengan mahram dalam madhab kita Syafi'i tidak membatalkan wudu. Di luar mahram namanya ajnabi. Di luar mahram namanya ajnabiyah, perempuan helat. Helat itu bukan mahram. Ada kesalahan bahasa tapi umum oleh teman-teman kita yang kadang di media televisi dan lain sebagainya. Nyebutnya muhrim. Muhrim itu orang yang sedang ihram. Kalau mahram, perempuan yang haram dinikahi selama-lamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du faqad qala al-imamul muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih wa bi barakati ulumi wa ghafara lahu wa limasyayikhihi wa limasyayikhina amin. La talaqi basyarataihima ma'a mahramiyatin bainahuma binasabin aw rada'in aw musaharatin. Tidak membatalkan wudu bersentuhan dua kulit laki dan perempuan bersama ada hubungan mahram antara kedua laki dan perempuan, binasabin dengan keturunan, aw rada'in atau persusuan, aw musaharatin atau kemertuaan, lintifai madhinnati syahwati karena ketiadaan prasangka adanya syahwat. Walau ishtabahat mahramuhu bi ajnabiyatin mahsuratin falamisa wahidatan minhunna lam yantaqid. Dan jikalau tersamar oleh mahramnya dia dengan perempuan-perempuan helat yang terbatas, maka memegang ia, menyentuh ia akan seorang perempuan dari mereka, maka tidak batal oleh wuduknya. Wa kadza bi ghairi mahsuratin 'alal aujah, dan seperti ini tidak batal dengan perempuan yang tidak terbatas atas kaul mu'tamad. Wala yartafi'u yaqinu wudu'in aw hadasin bi dhanni diddihi, dan tidak terangkat oleh keyakinan adanya wudu atau adanya hadas dengan sebab prasangka lawanannya, lawanan yakin wudu atau yakin hadas. Wala bisyakki fihi, dan tidak dengan adanya ragu, fihi pada did, al-mafhumi yang difahami, bil aula dengan apa lagi, fayakhudhu bil yaqini maka mengambil ia dengan yang yakin, istishaban lahu karena mengekali lahu baginya, bagi yakin. Wallahu a'lam bishawab. Artinya begini, saudara-saudara sekalian yang mulia, kajian kita mau menutup pembahasan tentang batal wudu yang jumlahnya ada 4, dan keempatnya adalah bersentuhan kulit laki dan perempuan yang gede
dan tidak ada hubungan mahram tanpa penghalang. Jadi sehingga saudara, yang harus difahami oleh kita dalam bab batal wudu bersentuhan, kudu memenuhi 5 kriteria. Ini baru wudu akan batal. 5 kriteria. Yang pertama, bersentuhannya kulit. Selain kulit, gigi, apalagi tuh rambut, kuku, dalamnya mata, itu tidak membatalkan wudu. Kedua, syaratnya lawan jenis. Atau kedua, lawan jenis. Kalau satu jenis kelamin, laki sama laki, perempuan sama perempuan, itu tidak membatalkan wudu. Ketiga, kudu gede. Artinya kalau masih kecil seperti TK 3 tahun, maka tidak membatalkan wudu. Gede ini bukan dewasa. Jadi bisa 7 tahun, 8 tahun, bisa juga baru umurnya 6 tahun, bongsor badannya. Tapi ini kayaknya udah manis nih, umpamanya kata Ilham. Udah begitu-begitu. Ini nih batal wudunya. Walaupun umurnya baru 6 tahun. Jadi catatan gede di sini bukan baligh. Catatan gede di sini sudah disyahwati sama orang yang memiliki tabiat yang sehat, tabiat yang selamat. Jangan yang abnormal, jangan. Anak TK nafsu banget, ini mah abnormal. Jangan ditanya yang kayak begitu, itu kagak benar. Itu 3. Keempatnya, tanpa penghalang. Kalau ada penghalang mah enggak batal. Seperti kita pegang bajunya enggak batal. Dan kelima adalah tidak ada hubungan mahram. Nah, ini kajian Fathul Muin kita pada pertemuan ini akan membahas bahwa bagaimana kalau sampai kita bersentuhan dengan mahram. Bersentuhan dengan mahram dalam madhab kita Syafi'i tidak membatalkan wudu. Di luar mahram namanya ajnabi. Di luar mahram namanya ajnabiyah, perempuan helat. Helat itu bukan mahram. Ada kesalahan bahasa tapi umum oleh teman-teman kita yang kadang di media televisi dan lain sebagainya, nyebutnya muhrim. Muhrim itu orang yang sedang ihram. Kalau mahram, perempuan yang haram dinikahi selama-lamanya, itu mahram. Penyebab salahnya gara-gara tidak ada barisan bahasa Arab, mim ha ra mim. Jadi dibacanya muhrim, dibacanya mahram, bisa aja dibaca muharram, bisa. Begitu. Tapi tidak begitu dalam kajian. Kita kudu faham. Tidak boleh salah. Jadi kata Fathul Muin, la talaqi basyarataihima ma'a mahramiyatin. Apa itu? Tidak membatalkan wudu bersentuhan kulit laki dan perempuan meskipun dewasa, meskipun tanpa penghalang, meskipun kulitnya ma'a mahramiyatin, bila mana bersentuhannya laki dan perempuan tanpa penghalang ini ada hubungan mahram. Lain dengan madhab Imam Dawud Zahiri. Ketika ayat yang ada dalam surat Al-Ma'idah, aula mastumun nisa'a, atau menyentuh Anda akan perempuan. Di sini tidak merinci apakah al pada lapad an-nisa'a adalah alil umum
apa alnya ini ada lil ahdi, maka berbeda-beda para ulama mujtahid. Di dalam Imam Dawud Dhahiri ada kitabnya Ibnu Hazm tu ngarang namanya Al-Muhalla, banyak beredar. Aula mastumun nisaa, alnya adalah al-haqiqah, sehingga alnya ini lil umum, lil istighraq, sehingga atau Anda menyentuh perempuan siapa kek, walaupun ibu. Kalau kita punya wudu salaman sama ibu, wudunya batal menurut Imam Dawud Dhahiri, karena zahirnya ayat An-Nisa tidak menyebut mahram atau bukan mahram. Tapi di dalam mazhab kita, Imamun al-A'zam Imam Syafi'i radhiyallahu anhu wa arda, al itu lil ahdi, sehingga atau menyentuh perempuan tertentu. An-nisaa al-ma'hudah, perempuan yang sudah dimaklumi, maksudnya perempuan ajnabi, bukan mahram, baru batal. Adapun perempuan mahram tidak batal dalam mazhab Imam Syafi'i. Apa itu mahram, apa itu bukan mahram? Jadi mahram itu definisinya adalah man harumat nikahuha alat ta'bidi binasabin aw rada'in aw musahharatin. Jadi yang namanya mahram adalah setiap-tiap perempuan yang haram dinikahi selama-lamanya. Jadi setiap perempuan yang haram dinikahi selama-lamanya itu mahram. Jadi bila mana perempuan ini haram dinikahi selama-lamanya, maka kalau kita bersentuhan dengan dia, wudunya tidak batal, wudunya. Nah, siapa mahram ini? Perempuan yang haram dinikahi ini jumlahnya ada 18 perempuan yang haram dinikahi selama-lamanya. 7 perempuan dari sisi keturunan, 7 perempuan dari sisi persusuan, dan 4 perempuan dari sisi kemertuaan. 7 ditambah 7 ditambah 4 sama dengan 7, 18. Jangan meleng. Sama dengan 18. Maka jumlahnya perempuan yang haram dinikahi selama-lamanya ada 18. 7 dari sisi keturunan, keluarga kita. Siapa tuh? 1, perempuan yang ngelahirin kita. Siapa? Ibu. Maka ibu kita itu tidak batal kita selama nama dia. Kita punya wudu, ada ibu. Sorry bu, saya punya wudu. Ini anak geblek namanya. Enggak ngaji dia. Dia mahram. Ibu tuh maknanya ke atas. Ke atas. Nenek. Terus saja sampai Siti Hawa kalau masih hidup, kita selama nama dia wudunya sebab mahram, sebab dia ibu. Ibu itu 1. Kedua adalah perempuan yang lahir dari kita. Siapa? Anak perempuan.
anak perempuan. Anak perempuan itu kita punya wudu. Lalu anak kita pulang sekolah SMA mau selamat, jangan. Ayah punya wudu, ayah kagak ngaji. Ini mahram. Kita boleh nggak kawin sama anak? Nggak boleh. Tuh begitu, nggak boleh. Dua, tuh mahram dari keturunan. Tiga, anaknya abah kita, anaknya ibu kita yang perempuan. Siapa tuh? Hah? Saudari. Saudara. Saudara perempuan sebapak, saudara perempuan seibu, saudara perempuan sebapak seibu. Itu namanya mahram. Tapi kalau seibu pertiwi bisa mahram bisa enggak? Kalau seibu pertiwi itu, kalau dia itu adalah lahir dari bapak kita, namanya mahram. Begitu, saudara kita. Jadi saudara kandung, saudara sebapak, saudara seibu, itu namanya berarti kalau kita punya wudu selama nama saudara, wudu kita onda batal. Berapa tuh? Udah 3. Keempat adalah perempuan saudaranya bapak kita. Apa tuh? Encang-encing, paman bibi, bule bude. Begitu. Kalau encang-encing nggak ada encing wati perempuan, encing awan laki-laki, enggak. Encing mau laki mau perempuan, encing aja. Jadi adiknya bapak kita, bahasa Arabnya ammah. Bahasa Arabnya ammah. Seperti Siti Sofiyah radhiyallahu anha, itu namanya ammatun Nabi, bibinya Nabi. Jadi saudaranya bapak. Saudara bapak tuh bude, bule, uwa, bibi, encang-encing, itu mahram. Kita selaman sama bibi kita, wudunya tidak batal sebab mahram. 3. Keempat, kelima, saudaranya ibu kita. Perempuan saudaranya ibu kita. Siapa tuh? Iya, encang-encing juga. Kalau orang Betawi nggak ada bahasa Arabnya itu dia. Jadi encang-encing bude, bule. Kalau bahasa Arab namanya kholah. Bahasa Arabnya kholah. Jadi saudara dari bapak, adik saudaranya bapak namanya amah. Kalau perempuan saudaranya ibu namanya kholah. Kalau yang laki-laki kalau yang perempuan amah, kholah. Amah jadi kholah. Makanya orang keliru. Abu Thalib amun Nabi, paman Nabi. Abu Thalib itu Nabi panggil Abu Thalib apa? Hah? Pak Le apa Pak De? Hah? Tuaan mana Abu Thalib ama Sayyidina Abdullah? Jadi panggilnya Nabi sama Abu Thalib apa bahasa Betawinya? Encang. Bahasa Jawanya apa? Pak De. Orang Sundanya apa? Uwah. Begitu. Lo kenapa dibilang paman Nabi? Ini ngikutin bahasa Arab. Itu enggak nyebutin kakak, enggak nyebutin adik. Tapi di kita kakak sama adik dibedain. Bahasanya banyak. Itu begitu. Jadi Abu Thalib
kakaknya Sayyidina Abdullah. Maka kita orang ini kalau di mata habaib itu disebutnya akhwal apa jamaah. Apa itu akhwal? Akhwal bukan habaib, bukan. Apa itu akhwal? Akhwal apa jamaah? Akhwal apa jamaah? Akhwal itu jamak dari khol. Khol itu saudara dari ibu. Jadi maksudnya akhwal itu, waktu dulu datuknya dia terbang dari Hadramaut ke Indonesia ini, bawa burung doang, enggak bawa sangkarnya. Bawa apa? Burung doang. Jangan ketawa ini, jangan dicatat. Bawa burung. Adapun tatakannya dari Indonesia, maka kata datuknya, jangan dimusuhi ini, jangan-jangan saudara dari nenek kita, dari jalur ibu kita, ya makanya akhwal. Biar akrab, biar saling hormat, menghormati, sayang, menyayangi. Kita mahabbah kepada Ahlul Bait habaib sayang sama kita, begitu. Itu akhwal namanya. Kholah ini mahram. Adiknya ibu, kakaknya ibu, bahasa Arabnya kholah. Itu mahram. Kalau kita encang-encing juga, wak bibi juga. Keenam adalah anak perempuannya saudara laki-laki kita. Apa tuh? Ponakan. Maka ponakan itu mahram. Kakak kita punya anak, adik kita punya anak, ama kita, itu namanya ponak. Kita punya wudu selama nama ponakan enggak batal sebab mahram. Itu begitu. Ketujuh, anak perempuannya saudara perempuan kita. Apa tuh? Iya, ponakan juga bahasa kitanya. Maka ini yang namanya mahram dari keluarga. Ada 7 dari keturunan. Nah, sekarang ada orang kakak beradik, si A sama si B kakak beradik. Si A punya anak, si B punya anak. Ini anaknya si A sama si B ini apa namanya? Sepupu. Sepupu kita selama nama sepupu kita. Dari kecil tuh bareng tidur di rumah kita tuh cewek. Sepupu, anaknya om kita, tante kita. Lalu kita tidur sama kita. Artinya dari kecil. Lalu kemudian pada gede sekarang, udah SMA sama SMA, selaman. Batal nggak tuh wudunya? Ini yang bener nih. Hah? Kenapa? Iya, nggak ada yang disebut dari 7 itu, nggak ada. Dia bukan mahram. Sepupu mah orang lain. Kalau sepupu itu mah batal wudunya. Kalau sepupu mah batal wudunya. Begitu. Sebab bapaknya lain, ibunya lain. Kalau kita sama bapaknya, sama ibunya tidak batal, andai ibunya adalah bibi kita, gitu. Tapi anaknya ini misan sepupu. Jadi bapaknya lain, ibunya lain. Enggak bedanya sama anak tetangga kita. Namanya WTS, wanita tetangga sebelah. Itu sama, bapaknya lain, kita selama nama dia, iya itu juga sama, batal. Tapi di seberang, di Sumatera enggak boleh nikah. Ini adat namanya. Nikah boleh, cuman agama kurang bagus. Begitu. Jadi dalam bahasa seberang itu adat bersendikan syariat.
syariat bersendikan kitabullah. Nah, jadi yang kalau sepupu batal, cuman nikah kurang bagus. Kalau turun satu udah bagus. Itulah Sayyidina Ali sama Siti Fatimah. Andai Sayyidina Ali perempuan, Nabi nikah boleh, itu namanya sepupu. Apalagi anaknya. Kan begitu. Maka Siti Fatimah itu manggil Sayyidina Ali, kalau ndak nikah namanya apa panggilannya? Masa panggil? Sepupu. Apa panggilannya? Hah? Siti Fatimah manggil Imam Ali kalau nggak nikah apa namanya? Nabi manggil Imam Ali apa? Hah? Nabi manggil Imam Ali. Bagaimana? Nabi manggil Imam Ali apa? Andai tidak ada hubungan nikah. Apa panggilnya? Apa hubungan Nabi sama Imam Ali ini apa ini? Hah? Jadi panggilannya apa Nabi sama Ali? Hah? Loh, bapaknya Nabi panggil bapaknya Ali apa? Abang. Hah? Abang. Berarti Nabi panggil Ali apa? Abang. Waduh, ndak paham ini. Abu Thalib sama Abdullah tuan siapa? Berarti Abdullah panggil Abu Thalib apa? Abang. Ali sama Nabi, Nabi panggil Ali apa? Apa panggilannya? Fatimah manggil Ali apa? Hah? Encang. Orang Jawa apa? Pak De. Begitu. Itu nggak apa-apa nikah. Tuh udah turun satu. Kalau masih Nabi dengan Ali-nya kurang bagus. Begitu. Andai Ali itu perempuan. Kenapa Nabi panggilnya Ali? Ali masalahnya mudaan dari sisi tapi dari sisi nasab tuaan. Begitu. Dari sisi nasab tua. Tuh, kalau sepupu, selama nama sepupu batal nggak? Mahram bukan? Bukan. Baik. Itu namanya mahram dari sisi keturunan. Ada 7. Kedua, mahram dari sisi persusuan. Ada 7. Persusuan ini seperti Nabi dengan Siti Halimah, namanya disebut Nabi itu anak susu. Jadi kayak anak kandung sama. Dalam bab batal wudu, bab pernikahan gitu. Enggak batal. Namanya mahram radha. Siti Halimah itu namanya murdiatun Nabi, perempuan yang nyusuin Nabi. Itu kayak begitu. Ada 7 kayak tadi. Ibu, anak, saudara daripada ibu susu, begitu. Terus kayak tadi 7 tuh. Sampai anak ponakannya, apa namanya? Anaknya dari saudara
susu. Itu begitu. Ada 7 kayak tadi aja. Ummul murdi'ah, bintul murdi'ah, begitu. Itu mahram. Sama seperti 7 tadi. Saudara susu, kita nyusu sama seorang perempuan dengan aturan yang benar, diatur. Jadi ya kalau persusuan ini menjadi mahram, itu kalau menyusunya 5 kali, 5 periodik namanya. Nangis diem, nangis diem, nangis diem, sampai 5 kali. Mau berturut-turut mau tidak, mau sehari, mau 2 hari, mau 3 hari. Yang penting 5 kali susuan itu sudah menjadi anak, jadi anak mahram. Jadi mahram. Itu begitu. Itu namanya mahram. Begitu. Ada pertanyaan, ada suami, dia netek sama bininya, jadi mahram gak tuh? Kenapa? Benar ini. Nggak ada yang di 18 itu. Enggak ada, udah enggak ada aja dia. Begitu, belum juga 18 ini. Umurnya kudu di bawah 2 tahun ke bawah. Kalau yang itu mah yang netek tuh umurnya berapa? Itu udah bangkotan. Yang kayak begitu mah. Tuh begitu. Enggak jadi mahram, kagak. Itu namanya mahram. Habis dah saya singkat begitu. Ketiga, ada mahram dari kemertuaan. Jumlahnya ada 4. Kemertuaan tuh penyebabnya kita nikah sama seorang perempuan. Familinya istri kita, familinya yang dari jalur jalur pernikahan. Ini namanya musaharah. Bahasa Melayunya persemendaan. Ada 4. Yang pertama, istrinya bapak kita. Siapa tuh? Ibu mertua. Ibu tiri itu tahu dia. Ibu kita kan tadi yang lahirin kita udah turunan. Ini kan gak ada turunan gara-gara nikah. Jadi pertama ibu tiri. Walaupun udah dicerai sama bapak kita, dicerai nih sama bapak kita kawin sama ibu tiri, kagak boleh. Itu mahram tuh, istrinya bapak kita, ibu tiri, begitu. Kayak seumpama Siti Fatimah laki-laki, Siti Aisyah tuh namanya istrinya bapaknya, ibu tiri. Andai Siti Fatimah laki-laki bergampang. Kalau kita contohnya Sayyidina Qasim meninggal masih kecil, masa nyontohnya susah begitu. Tuh, kedua, istrinya anak laki-laki kita. Siapa tuh? Mantu. Ndak batal tuh wudunya mantu. Itu mah ada mantunya datang. Babeh punya wudu. Ndak ngaji. Begitu. Ini mantumu. Begitu. Andai anak kita cerai, kita tak boleh nikah ama mantu ama dia selama-lamanya. Tuh. 2. Ketiga adalah ibunya istri kita, mertua. Kalau sama mertua tuh ndak batal. Sama mertua udah kita cerai istri kita kawin sama mertua, boleh nggak? Enggak boleh. Jadi enggak ada mantan mertua. Tuh mantan mertua gua kurang ajar. Itu kurang ajar tuh. Begitu. Enggak ada mantan mertua itu. Yang enggak ada. Nah, tetap mertua.
mertua kita. Keempat, anaknya istri kita. Siapa tuh? Anaknya istri kita. Anak tiri namanya. Oke, anak angkat. Anak tiri kita kawin sama janda punya anak. Tuh anaknya istri. Tuh anak tiri. Tapi anak tiri ini jadi mahram kalau tidak mutlak. Kalau ibunya udah didukhul. Kalau ibunya belum kita setubuhi, belum jadi mahram. Kita kawin sama janda, emang nikahnya masih muda waktu itu dia. Jadi antara anak yang SMA sama ibunya masih sama tingginya dikit. Jadi kita malam nikah sama ibunya. Pas nikah sama ibunya, loh, cakapan anaknya ya, begitu. Pas pulang dari kuliah, dari kampusnya, nggak jadi dah, cerai ibunya. Kawin sama anaknya, boleh. Karena belum disetubuhi. Tapi kalau kita nikah sama seorang perempuan, ibunya mau disetubuhi mau tidak, tetap jadi mertua. Itu mudah otomatis dengan akad. Itu makna waroba ibikumul lati fi hujurikum. Itu yang hurrimat alaikum ummahatukum, terus sampai. Itu namanya mahram. Nah, ini 4 ini namanya mahram bil musaharah. Pertanyaannya begini. Kita punya istri. Istri kita punya adik perempuan. Apa namanya? Ipar. Kita selama nama ipar, batal nggak wudunya? Kita boleh nggak nikah sama ipar? Boleh. Cerai dulu. Oh iya, boleh cerai dulu. Karena yang namanya mahram perempuan yang haram dinikahi selama, kalau ipar ini haram dinikahinya tidak selamanya. Tidak boleh wa antajma'u bainal ukhtaini. Yang nggak boleh cuman di madu. Kalau turun ranjang, naik ranjang, boleh. Tapi kalau di madu, kakaknya juga kita nikahin, adiknya juga kita nikahin, ini namanya tidak boleh. Cuman tidak bolehnya kalau gantian boleh. Ini namanya haram tidak mutlak, tidak selamanya. Ini ipar ini bukan mahram. Lalu kita punya wudu, habis wudu salaman sama bini kita. Bini kita ini mahram bukan? Bukan. Kenapa? Boleh. Iya boleh dinikah, kalau kagak gak jadi istri ya kan. Begitu. Jadi kalau ada seorang suami selama nama bininya, batal nggak? Batal. Itu dibilang kagak batal. Begitu ya batal. Suami selama nama bininya. Lah itu bagaimana Sayyidatuna Aisyah hadisnya itu? Katanya waktu Nabi sholat, lalu kemudian kena dia. Itu ada penghalang. Makanya madhab yang paling cakep adalah madhab Imam Syafi'i. Jadi kalau dikata menyentuh perempuan tidak batal kalau istri. Tapi kata Imam Syafi'i ini batal. Diadu di akhirat, di hadapan Allah. Karena orang ijtihad yang benar bakal satu. Kata Allah, selaman dengan istri tidak batal wudu. Ternyata yang benar di akhirat. Ada seorang madhab Syafi'i habis selaman nama istri wudu lagi. Salah nggak kira-kira? Kenapa nggak salah? Iya, memperbaharui wudu, masih punya wudu lagi. Bagus.
Tapi kalau kata Allah, selama nama istri wudu batal. Cukup buat nganterin ke neraka orang-orang yang bilang kagak batal wudu, enggak sholat melulu. Begitu. Ini mazhab yang paling hebat, mazhab Imam Syafi'i. Ini mazhab paling jeli. Maka seorang wali min auliyaillah yang diberikan kasyaf sampai dia mimpi ketemu sama Allah, dia nanya sama Allah, ya Rabb, gitu, Ayu al-madhahib fil Islam kasirah, bi ayyi madhabin ata madhab. Madhab ini banyak dalam Islam, saya ikut madhab mana? Allah jawab, madhab ibn Idris madhabun nafis. Madhab Muhammad bin Idris Imam Syafi'i adalah madhab yang paling top markotopnya, nggak ada lagi, paling hati-hati. Maka madhab Syafi'i itu begitu. Jadi suami selama nama istri batal sebab bukan mahram. Begitu. Nikahnya boleh. Itu makna. Kenapa mahram ini membatalkan wudu, tidak membatalkan wudu kalau menyentuh mahram? Alasannya lintifai madinnatis syahwah, karena ketiadaan adanya syahwat. Dengan kita punya keluarga ini enggak ada syahwat, maka tidak batal wudu kalau mahram. Jadi aula mastumun nisa, atau Anda menyentuh perempuan, maksudnya perempuan yang bukan mahram. Sebab itu ada madinatu syahwat. Itu yang menyebabkan adalah batal dan tidaknya di dalam bab menyentuh perempuan mahram ini. Oleh karena itu, bagaimana kalau menyentuh nenek-nenek? Kan nggak ada syahwat. Ya udah, kemarin kajian yang lalu kita sih nggak ada syahwat sama nenek, tapi engkong kita ngelirik melulu sama dia, masih ada syahwatnya, ada takhta madinati syahwat, biar kata nenek. Itu begitu. Habis dah tuh ya. Kemudian walau istabahat mahramuhu bi ajnabiyatin maksuratin falamisa wahidatan minhunna lam yantaqid. Apa maknanya walau ini? Jadi walau ini maksudnya yang di atas itu warabi'uha talaqi basarotai, ada mudhof yang dibuang, yakni takdirnya tahakkuku talaqi basarotai dzakain wa unsa bikibarin la ma'a mahramiyatin. Jadi yang menyebabkan batal wudu itu bila kita menyentuh benar-benar bukan mahram. Itu bagaimana kalau kabur, kalau keliru, kalau bingung? Contoh, ada perempuan 100 orang. Di dalam situ ada saudara kita. Lalu dia minta duit sama kita. Teman yang ikut tadi nyenggol bini kita, saudara kita, apa nyenggol temennya. Tuh begitu. Karena gelap. Itu wudunya batal apa enggak? Maka kata Fathul Mu'in, walau istabahat mahramuhu, andai menjadi keliru, tersamar, enggak jelas apakah dia adik kita, apa dia orang lain yang terbatas 100. Lalu kita kepegang satu kulitnya, tadi megang adik apa megang temannya, kita enggak yakin, lam yantaqid, wudunya enggak batal. Sebab karena ragu. Asalnya punya wudu. Tadi nyentuh mahram apa bukan? Mahram apa bukan? Buang yang bingung ini, ambil yang masih punya wudu. Karena ragu.
Yakin sih saya menyenggol temennya. Ya kalau yakin mah batal. Ini kan Anda ragu. Begitu. Bagaimana kalau nggak terbatas? Apalagi kalau nggak terbatas, orang banyak. Itu tidak batal wudu, karena kita enggak yakin menyentuh bukan mahram. Begitu. Tapi kalau yakin yang kita sentuh itu bukan mahram, batal. Itu makna wa kadza bi ghairi mahsuratin al-aujah. Habis. Kemudian wala yartafi'u yaqinu wudu'in bi aw hadasin bi dhanni diddihi. Kita pecah materinya. Wala yartafi'u yaqinu wudu'in bi dhanni diddihi. Tidak terangkat keyakinan punya wudu dengan ada prasangka lawanannya. Apa itu artinya? Artinya begini. Saya ini tadi kentut belum ya? Kentut belum ya? Ini mau sholat dohor ini. Kentut belum? Kentut belum? Kentut belum? Ini kentut belum ini adalah disebut diddul yaqin. Diddul yaqin. Kentut belum. Itu enggak terangkat keyakinannya punya wudu. Dengan kentut belum, kentut enggak, batal enggak, itu kita buang yang ragu, ambil yang pasti. Yang pasti udah wudu. Cuman batal yang ragu, buang yang ragu. Da'ma yaribuka ila ma la yaribuk, kepada yang tidak ragu. Sehingga kalau kita punya pikiran batal belum, ambil belum, karena asalnya punya wudu. Itu makna wala yartafi'u yaqinu wudu'in bidhani diddihi. Kedua, wala yartafi'u yaqinu hadasin bidhani diddihi. Tidak terangkat keyakinan enggak punya wudu dengan ada prasangka lawanannya. Dia bingung, saya tadi wudu belum ya? Wudu belum. Kayaknya udah kayaknya. Tapi kayak belum ya. Wudu belum. Ini namanya yakin hadas. Wudu belum, asalnya belum wudu. Ambil aja tuh yang yakin. Buang ini, wudu lagi. Gitu. Jangan kita kayak orang-orang ragu. Batal belum ya? Nih. Kalau kata kitab sih nggak batal ini ya. Sebabnya asalnya punya wudu. Itu suatu aja. Tapi temannya batal belum. Jangan repot-repot. Pegang aja burungnya. Itu sudah pasti batal. Bukan begitu caranya. Gitu. Bukan. Begitu batal belum, batal betul, langsung pegang burung aja. Itu sudah pasti batal. Ini kalau kita bingung, batal belum. Asalnya belum. Wala bisyaki. Apa maknanya bisyaki? Wala yartafi'u yaqinu wudu'in aw hadasin bisyaki diddihi. Lagi dzon yang nilainya 75% tidak menghancurkan kita asalnya punya wudu. Bagi batal belum. Kalau wudu belum tidak menghancurkan, tetap masih punya hadas. Itu maknanya wala yartafi'u yaqinu wudu'in, yang tadinya bidhani diddihi diganti dengan bisyaki. Kalau syak namanya mafhum aula. Lagi 75% punya dugaan batal, tetap belum batal. Apalagi di 50%. Begitu. Kalau ragu 50%. Kalau dzon 75%. Yakin 100%. Sehingga kalau kita ragu batal belum fayakhudhu bil yaqini, ambil yang pasti, yang yakin. Batal belum, buang ini, ambil asalnya punya wudu, belum batal. Wudu belum, asalnya belum.
Wudu lagi. Kalau ragunya kayak begitu, namanya istishab, mengekalkan bagi asalnya. Kurang lebih demikian. Khotimatun wallahu a'lam bishawab. Segini aja. Pak Kiai, ini ada pertanyaan kayaknya dari Malaysia ini, bahasanya Malaysia ya. Iya. Salam Pak Ustadz, saya tinggal sembah yang lebih kurang ada 2 tahun dengan saya sengaja. Boleh kan saya sekali kodok, contoh Bapak sembah yang duhur, saya kodok untuk 5 hari biar cepat lunas. Mohon penjelasannya Ustadz, terima kasih. Baik. Berbicara qada salat, bagaimana kalau sampai seperti saudara yang bertanya ini 2 tahun meninggalkan salat, mungkin lagi puyang-puyang dia ngurusin kerjaan sampai keluarga, sampai salat pun juga ditinggal 2 tahun. Ini bagaimana cara mengqadanya? Ya dibayar. Bagaimana dengan pertanyaan itu, bahwa di kodoknya saya kebut aja, habis sholat dohor 5 kali, habis sholat asar 5 kali asar, habis sholat maghrib 5 kali maghrib, boleh saja, bagus malah, lebih cepat itu lebih bagus, begitu, boleh saja, karena boleh juga barangkali ada yang dirasa berat. Jadi kalau yang bagus ya terus aja di kodok, tiap hari, makin cepat makin bagus. Karena salah satu di antara yang paling dipuji cepatnya, al-ajalatu minasyaitan wa ta'ani minar rahman ila fi khamsi khisal. Pelan-pelan dari Allah, buru-buru dari setan, kecuali 5 perkara. Salah satunya membayar utang. Kalau bayar utang jangan pakai lama-lama. Itu buru-burunya dari Allah. Allah demen. Allah sangat gembira ketika seorang hamba buru-buru dia mengqadha. Jadi sehingga saudara yang bertanya ini, silakan saja sehabis dohor, bisa saja langsung habis dohor, langsung dohor, asar, maghrib, bisa subuh, begitu. Ulang lagi terus, boleh saja, agar supaya 2 tahun itu menjadi cepat lunas. Enggak mesti nunggu 2 tahun. Maksudnya dari pertanyaan itu seperti demikian. Jadi sehingga dalam mengkodoknya lebih cepat, lebih bagus. Kurang lebih begitu. Cuman karena kajian waktu itu yasiru wala tu'asiru, kasih mudah jangan berat. Jadi sehingga dalam kodoknya habis dohor, kodok dohor, asar, kodok asar, ini biar ringan. Ada juga yang berat. Tapi terima kasih dengan saudara yang bertanya, tentu jawabannya apalagi. Begitu. Dengan dipercepat, habis dohor 5 kali, habis asar 5 kali terus, jadi sehari bisa lunas dalam 5 kali sholat yang ditinggalkan, sehingga enggak nyampe sebulan juga lunas. Itu adalah amat sangat luar biasa, dan itu amat sangat dipuji oleh agama. Terima kasih atas pertanyaannya. Demikian yang saya bisa menjawabnya. Wallahu a'lam.